everyone, nama saya Umi Atia, saya dari Prodi PAI semester 42. Pada video ini saya akan membahas tentang isu pendidikan Islam dengan mata kuliah Desain Pembelajaran 2 dan dosen pengampu Pak Muhammad Fikri Azhari MPDI. Baiklah, judul isu pada video saya adalah lulusan madrasah tidak siap menghadapi globalisasi. Pendidikan menurut Ngalim Purwanto yang dikutip oleh Ali Mustafa dan Sepangat, pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari Ngalim Purwanto adalah bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya, baik jasmani maupun rohani agar anak didik mampu mencapai tujuan yang sebenarnya. Menurut Hasan Laugulung dikutip oleh Ali Mustafa, Marlina, dan Supangat, pendidikan merupakan proses pemindahan nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada di dalam dan proses pemindahan nilai-nilai budaya itu melalui pengajaran dan indoktrinasi. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik pada pendapat Hasan bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengajaran dan pembelajaran ilmu kemasyarakatan. Dari pendapat Ngalim dan Hasan, jika diambil kesimpulan dari keduanya bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengajaran dari seorang guru kepada anak didik agar di masa depan anak didik siap untuk hidup di tengah masyarakat. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya yang disiarkan oleh Rasulullah SAW dengan pedoman Al-Quran. Menurut AKH, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pergerakan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan dengan sekolah umum, madrasah memiliki beberapa kelebihan terutama yang berada di bawah naungan pondok pesantren, memberikan pendidikan karakter kepada anak didiknya. Pada pendidikan karakter, di dalamnya diberikan mental keagamaan berupa keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap anak didik. Namun, pendidikan madrasah yang di luar pondok memiliki mutu yang masih minim. Beberapa alasan diantaranya kurang kuat, sering berada di bawah standar, baik di dalam pendidikan agama maupun umum pada bidang pendidikan. Pendidikan agama yang di madrasah yang ada di bawah naungan pondok pesantren lebih baik mutunya daripada pendidikan yang ada di madrasah. Sedangkan pada pendidikan umum, sekolah umum memiliki mutu pendidikan yang lebih baik. Isu pendidikan jika dikaitkan dengan isu globalisasi akan menjadi serius. Menurut Wiguna yang dikutip oleh Ali Mustafa, Madinah, dan Supangat, sudah banyak orang mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk memasuki era globalisasi. Maka dikhawatirkan lulusan madrasah tidak siap menghadapi globalisasi. Menurut Soestrino, dikutip oleh Ali Mustafa, Marlina, dan Supangat, globalisasi adalah proses mendunia akibat kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi merupakan proses masuknya nilai budaya dari luar ke suatu negara, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Akibat dari globalisasi, banyak nilai-nilai jati diri bangsa menjadi pudar. Mereka tak lagi menganggap nilai-nilai tersebut benar, dan mereka membandingkan nilai-nilai yang dipelajari. Salah satu contoh sikap negatif dampak globalisasi adalah masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi tenaga kerja wanita atau TKW, namun mulai dari gaya hidup mereka mengikuti budaya barat. Ancaman globalisasi, dampak negatif dan positif di bawah globalisasi dalam kepentingan bangsa Indonesia. Dampak negatif misalnya di bidang ekonomi, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Dalam bidang sosial budaya adanya memahami modernitas pada remaja hingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat media massa. Peran madrasah dalam menghadapi globalisasi. Madrasah memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda umat Islam.
karena madrasah merupakan tempat para santri mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat. Lulusan madrasah yang akan menjadi pemimpin umat yang siap menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan ikut serta dalam mengembangkan bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari madrasah. Dan lulusan-lulusan yang menjadi beban masyarakat merupakan salah satu bentuk kegagalan madrasah dalam menyiapkan anak didik terhadap tantangan masa depan. Madrasah merupakan tenaga pendidik yang di dalamnya memberikan pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga para lulusannya akan mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu masyarakat dan ilmu kerohanian. Korelasinya antara era globalisasi dengan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan, madrasah harus mampu mencetak lulusan yang siap bersaing dalam bidang apapun ketika memasuki dunia kerja. Tidak hanya dalam hal dunia kerja saja, madrasah juga harus mempersiapkan anak didik yang akan melanjutkan studinya, karena di madrasah memberikan keterampilan berbahasa asing juga pengenalan budayanya. Problem pendidikan Islam ada dua, yang pertama sistem dan struktur. Pada bidang pembaharuan sistem pendidikan formal, pendidikan Islam merupakan cabang dari sistem pendidikan nasional. Menurut Nata, dikutip oleh Ali Mustafa, Marlina, dan Supangan, pendidikan di Indonesia yang ada pada saat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan pondok pesantren, yakni pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan madrasah, yakni pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga model barat yang menggunakan metode pengajaran klasikal dan berusaha menanamkan jiwa Islam ke dalam diri para siswa. Yang ketiga, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yakni pendidikan yang dilakukan melalui pengembangan di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang umum namun bernafaskan Islam. Yang keempat, pengajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga pendidikan umum sebagai mata pelajaran. Problem pendidikan Islam yang kedua yaitu 2 jalur. Menurut Mas'ud dikutip oleh Ali Mustafa, Marlina, dan Supangan, pembaharuan sistem pendidikan formal perlu dilakukan lewat 2 jalur kegiatan. Yang pertama, jalur kegiatan untuk mengangkat mutu pendidikan di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Yang kedua, jalur kegiatan untuk mendorong sekolah dan madrasah mengantisipasi persoalan yang diperhitungkan akan muncul di masa depan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam menempuh pendidikan harus mampu memilih lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari ilmu dunia saja, tetapi juga mempelajari ilmu akhirat. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat sangatlah penting untuk mencetak lulusan yang siap terjun ke masyarakat. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan adalah semua sekolah madrasah, baik naungan pondok pesantren maupun bukan naungan pondok pesantren, mereka harus menyiapkan anak didik terhadap tantangan masa depan. Karena pada era globalisasi dengan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan, madrasah harus mampu mencetak lulusan yang siap bersaing dalam bidang apapun ketika memasuki dunia kerja. Tidak hanya dalam dunia kerja saja, madrasah juga harus mempersiapkan anak didik yang akan melanjutkan studinya, karena dia akan mengembangkan keterampilan bahasa asingnya yang sudah diperoleh dari madrasah. Madrasah memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda umat Islam karena madrasah merupakan tempat para santri mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat yang akan menjadi pemimpin umat. Sekian dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi, bye-bye.